Halo para budak korporat, maksud saya, para orang tua kucing yang terhormat. Pernah nggak sih kalian lagi santai nonton TV, terus tiba-tiba lantai bergetar seolah ada gempa mini. Pas kalian nengok, ternyata itu cuman si bos berbulu yang lagi jalan santai dari dapur. Kalian lihat perutnya yang bulat sempurna, badannya yang mirip roti sobek, dan kalian mikir, "Duh, gembulnya, lucunya." Tapi tunggu dulu, yakin itu cuma gembul lucu? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah red flag yang selama ini kita abaikan? Apa mungkin gelar The Chonkiest Cat di rumah kita sebenarnya adalah tiket menuju masalah kesehatan? Tenang, tenang, jangan panik dulu. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas tanda-tanda kalau kucing kesayangan kita sudah melewati batas menggemaskan dan masuk ke zona waspada obesitas. Siap untuk jadi detektif kesehatan untuk Anabul? Yuk, kita mulai. Oh ya, tulis di kolom komentar dong, siapa nama panglima berbulu di rumah kalian? Sebelum kita masuk ke daftar dosa yang bikin Anabul jadi gembul, mari kita mundur sejenak. Ingat, nenek moyang kucing kita itu adalah pemburu tangguh di alam liar. Mereka harus lari, manjat, dan menyelinap untuk mendapatkan makan malam. DNA mereka itu DNA atlet, bukan atlet sumo. Nah, sekarang lihat kucing kita. Makanan tersedia 24/7 di mangkok keramik estetik. Nggak perlu lari ngejar tikus, karena tikusnya udah dirender di game tablet. Dan aktivitas paling berat mereka adalah pindah dari sofa ke kasur. Lingkungan yang super nyaman dan penuh cinta ini, tanpa kita sadari, menciptakan kondisi sempurna bagi mereka untuk, mengembang seperti adonan donat. Jadi, ini bukan sepenuhnya salah mereka kalau jadi sedikit aerodinamis. Ini adalah hasil evolusi dari singa padang pasir menjadi kentang sofa. Tugas kita sebagai staf, mereka adalah memastikan kentang ini tetap sehat dan bahagia. Tanda pertama, mari kita sebut ini tes tulang rusuk yang hilang. Coba sekarang, sambil elus-elus si bos, raba bagian samping dadanya dengan lembut. Seharusnya, Anda bisa merasakan tulang rusuknya dengan mudah, mirip seperti merasakan punggung tangan Anda sendiri. Kalau Anda harus menekan cukup dalam seolah-olah sedang mencari harta karun terpendam di lapisan lemak. Nah, ini pertanda pertama. Jangan salah, kita tidak mau tulang rusuknya menonjol seperti jemuran. Itu artinya kurus. Tapi kalau sama sekali tidak terasa, itu artinya si Anabul punya rompi lemak permanen yang mungkin sedikit terlalu tebal. Ini adalah cara paling simpel dan cepat untuk melakukan check up awal. Kalau saat Anda meraba, yang terasa cuma empuk-empuk dan goyang-goyang, mari kita lanjutkan ke tanda berikutnya. Karena investigasi kita baru saja dimulai teman-teman. Ini bukan body shaming ya, ini body checking demi kebaikan bersama. Oke, kita lanjut ke tanda kedua, ilusi pinggang optik. Seekor kucing dengan berat badan ideal, kalau dilihat dari atas, harusnya punya bentuk tubuh seperti jam pasir yang anggun. Ada sedikit lekukan di bagian tengah setelah tulang rusuk, sebelum pinggul. Coba deh, sekarang pancing Anabul Anda untuk berdiri, lalu amati siluetnya dari atas. Apakah Anda masih melihat lekukan itu? Atau bentuknya lebih mirip sosis? Atau bahkan tabung gas LPG 3 kg? Kalau pinggangnya sudah menyatu dengan bagian dada dan perut, menciptakan satu garis lurus atau bahkan cembung keluar, itu adalah tanda bahaya kedua. Mereka kehilangan lekuk tubuh khas kucing. Mereka jadi lebih aerodinamis, tapi bukan dalam artian yang baik. Ini menunjukkan bahwa lemak sudah menumpuk di area perut dan pinggang, menyamarkan bentuk asli tubuh mereka. Jadi, kalau kucing Anda terlihat seperti roti tawar dari atas, saatnya kita sedikit lebih waspada. Tanda ketiga, mari kita sebut efek gravitasi perut. Sekarang, coba perhatikan kucing Anda dari samping saat dia sedang berdiri atau berjalan. Perhatikan bagian bawah perutnya. Semua kucing punya kantung primordial, yaitu kulit kendur di antara kaki belakang. Itu normal. Tapi, yang kita bicarakan di sini adalah perut buncit yang berisi lemak, yang bergoyang-goyang dengan megahnya setiap kali dia melangkah. Kalau perutnya hampir menyentuh lantai, atau terlihat seperti balon air yang mau pecah, itu bukan kantung primordial lagi, itu adalah gudang lemak. Kucing yang obesitas akan terlihat rendah ke tanah, seolah-olah sasisnya ceper. Perut yang buncit ini bukan cuma masalah penampilan loh,
Ini memberikan tekanan ekstra pada organ dalam dan tulang belakangnya. Jadi, kalau Anda melihat perutnya bergoyang lebih dramatis dari tirai tertiup angin, catat ini sebagai poin investigasi ketiga. Selanjutnya, tanda nomor 4. Revolusi gaya grooming. Kucing adalah makhluk yang sangat pembersih. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam sehari untuk menjilati dan merapikan bulu mereka. Tapi apa jadinya kalau badan mereka sudah terlalu lebar? Coba perhatikan, apakah kucing Anda kesulitan menjangkau area tertentu, misalnya punggung bagian bawah dekat ekor, atau bagian perutnya? Tanda-tandanya bisa berupa bulu yang kusam, gimbal, atau bahkan berketombe di area-area tersebut. Ini terjadi karena mereka secara fisik tidak bisa lagi melipat tubuhnya untuk mencapai titik itu. Perut yang besar menghalangi akses. Jadi, kalau Anda melihat zona terlarang di tubuh kucing Anda yang sepertinya sudah lama tidak tersentuh oleh lidahnya, ini adalah sinyal kuat. Ini bukan karena dia mendadak jadi malas, tapi karena anatominya yang baru tidak memungkinkan dia melakukan tugas kebersihannya dengan sempurna. Tanda kelima, dan ini cukup jelas, penurunan drastis jam tigidik. Ingat masa-masa ketika kucing Anda bisa lari seperti kesetanan dari ujung ruangan ke ujung lainnya tanpa alasan jam 3 pagi. Atau saat dia dengan semangat 45 mengejar titik laser sampai ngos-ngosan. Coba bandingkan dengan sekarang. Apakah sesi zoomies atau taigidik malam harinya jadi lebih singkat? Atau bahkan hilang sama sekali? Kucing yang kelebihan berat badan akan cepat lelah. Membawa beban ekstra itu butuh energi lebih, teman-teman. Sendi mereka sakit, napas mereka lebih pendek. Jadi, bukannya mereka jadi lebih kalem karena dewasa, bisa jadi mereka jadi lebih kalem karena keberatan badan. Kalau mainan favoritnya cuma dilihatin dari sofa, dengan tatapan capek mending tidur. Ini bukan tanda kemalasan, tapi tanda bahwa aktivitas fisik sudah menjadi beban berat baginya. Kita masuk ke tanda nomor 6. Kalkulasi ulang sebelum melompat. Kucing adalah pelompat yang handal. Meja, lemari, rak buku, semuanya adalah taman bermain vertikal bagi mereka. Tapi, coba perhatikan baik-baik prosesnya sekarang. Apakah sebelum melompat ke tempat favoritnya, dia terlihat ragu-ragu? Mungkin dia mengukur jaraknya berkali-kali, menggerak-gerakkan pantatnya lebih lama dari biasanya, seolah sedang melakukan kalkulasi fisika yang rumit. Atau lebih parahnya lagi, dia mencoba melompat, tapi gagal dan mendarat dengan tidak mulus. Atau, dia bahkan tidak mencoba sama sekali, dan lebih memilih mencari jalan memutar lewat kursi yang lebih rendah. Ini adalah tanda bahwa instingnya tahu. Wah, kayaknya berat nih buat mendarat dengan aman. Beban berlebih membuat lompatan jadi lebih berisiko, dan menyakitkan bagi sendi-sendinya. Keraguan sebelum melompat ini adalah jeritan minta tolong yang sunyi dari tubuhnya. Tanda ketujuh adalah sesuatu yang mungkin kita anggap lucu. Dengkuran level traktor. Apakah kucing Anda mulai mendengkur atau mengorok saat tidur? Dan suaranya bukan lagi purr yang menenangkan, tapi lebih mirip suara mesin diesel tua. Atau mungkin napasnya terdengar berat dan berisik, bahkan saat dia tidak melakukan apa-apa, cuman duduk santai. Sama seperti manusia, kelebihan lemak di area leher dan dada bisa menekan saluran pernapasan. Ini membuat aliran udara jadi tidak lancar, menyebabkan suara ngorok dan napas yang terengah-engah. Jadi, kalau teman tidur berbulu, Anda sekarang suaranya lebih keras dari dengkuran pasangan Anda, jangan cuma direkam untuk dijadikan konten lucu. Anggap ini sebagai tanda bahwa sistem pernapasannya sedang bekerja ekstra keras hanya untuk melakukan tugas paling dasar, bernapas. Sekarang, tanda ke-8 yang paling sering bikin kita sebagai babu merasa bersalah. Drama kelaparan abadi. Apakah kucing Anda seolah-olah tidak pernah makan seumur hidupnya? Setiap kali Anda membuka kulkas, membuka bungkus keripik, atau bahkan saat Anda cuma jalan ke arah dapur, dia mengeong dengan nada paling memelas di dunia, menggesek-gesekkan badannya ke kaki Anda, menatap Anda dengan mata puppy eyes, andalannya. Padahal Anda baru saja memberinya makan 1 jam yang lalu. Obsesi berlebihan terhadap makanan adalah lingkaran setan obesitas. Semakin banyak dia makan, semakin besar perutnya, tapi otaknya terus mengirim sinyal lapar. Ini bukan karena dia benar-benar butuh nutrisi, tapi lebih karena kebiasaan dan mungkin kebosanan. Kalau setiap suara plastik di rumah Anda disambut dengan konser meong paling dramatis, waspadalah, Anda mungkin sedang berkontribusi pada siklus ini.
Lanjut ke tanda nomor 9, perubahan sikap dan perilaku. Kucing yang sehat dan ideal biasanya aktif, penasaran, dan suka berinteraksi. Tapi kucing yang obesitas seringkali menjadi lebih pemarah atau apatis. Kenapa? Bayangkan saja, tubuh Anda terasa berat, sendi Anda nyeri setiap kali bergerak, Anda susah membersihkan diri, dan napas Anda sesak. Pasti tidak nyaman, kan? Rasa tidak nyaman yang konstan ini bisa membuat mereka jadi lebih mudah tersinggung. Mungkin dia jadi lebih sering mendesis saat Anda mencoba menggendongnya, atau lebih suka menyendiri di pojokan daripada bermain. Ini bukan berarti dia tidak lagi mencintai Anda. Ini adalah caranya menunjukkan bahwa aku sedang tidak enak badan. Perubahan dari kucing yang ceria menjadi kucing yang mageran dan galak bisa jadi bukan karena faktor usia semata, tapi karena beban fisik yang ditanggungnya. Tanda ke-10, misi mustahil di litter box. Ini mungkin agak sensitif, tapi sangat penting untuk diperhatikan. Apakah kucing Anda terlihat kesulitan saat masuk atau keluar dari kotak pasirnya? Apakah dia buang air kecil atau besar tepat di depan atau di samping litter box? Padahal biasanya tidak pernah. Perut yang besar dan sendi yang kaku bisa membuat posisi jongkok yang normal menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Akibatnya, dia mungkin mengasosiasikan kotak pasirnya dengan rasa sakit. Atau bisa jadi ukuran litter box-nya sekarang terasa terlalu sempit untuk badannya yang sudah melar. Kalau Anda mulai menemukan kecelakaan di luar kotak pasir, sebelum memarahinya, coba evaluasi dulu. Apakah ini adalah protes diam-diam karena ketidaknyamanan fisiknya? Ini adalah salah satu tanda yang paling sering disalahartikan sebagai masalah perilaku, padahal akarnya adalah masalah fisik. Kita sampai di tanda ke-11, skor kondisi tubuh. Ini adalah metode yang sering digunakan oleh dokter hewan, tapi kita juga bisa melakukannya di rumah. Ada skala 1-9, di mana 1 itu sangat kurus, 9 sangat obesitas, dan 5 adalah angka ideal. Angka 5 berarti, tulang rusuk mudah diraba dengan sedikit lapisan lemak, pinggang terlihat jelas dari atas, dan perutnya sedikit tertarik ke atas jika dilihat dari samping. Kucing Anda masuk kategori kelebihan berat badan jika skornya 6 atau 7, di mana tulang rusuk sulit diraba, pinggang tidak terlalu jelas, dan perutnya mulai buncit. Dan dia masuk kategori obesitas jika skornya 8 atau 9. Tulang rusuk tidak bisa diraba sama sekali di bawah lapisan lemak tebal, tidak ada pinggang, dan perut buncit yang sangat jelas. Coba nilai secara objektif, di angka berapakah si bos di rumah Anda berada. Tanda nomor 12. Kode keras dari dokter hewan. Saat check up tahunan, pernahkah dokter hewan Anda melontarkan kalimat-kalimat seperti, "Wah, si Meong kelihatannya hidupnya bahagia sekali ya," sambil menepuk-nepuk punggungnya yang lebar. Atau, "Makanannya enak ya Bu Pak," sambil tersenyum penuh arti? Itu bukan pujian kawan-kawan. Itu adalah cara halus dokter hewan untuk mengatakan, kucing Anda kegemukan, tolong dikontrol. Mereka profesional, jadi mereka seringkali menghindari penggunaan kata gemuk atau obesitas secara langsung agar tidak menyinggung perasaan kita. Mereka lebih suka menggunakan istilah seperti berat badannya di atas ideal atau punya potensi kelebihan berat badan. Jadi, lain kali kalau dokter hewan Anda mengeluarkan kode-kode semacam ini, dengarkan baik-baik. Itu adalah lampu kuning yang harus Anda perhatikan dengan serius. Tanda ke-13 adalah hilangnya definisi wajah. Kucing yang sehat punya struktur wajah yang jelas, tulang pipi yang terasa, leher yang terlihat, dan kepala yang proporsional dengan tubuhnya. Pada kucing yang obesitas, lemak mulai menumpuk di area wajah dan leher. Akibatnya, mereka jadi punya double chin atau bahkan triple chin. Kepalanya jadi terlihat kecil dibandingkan badannya yang masif, atau sebaliknya, wajahnya jadi terlihat bengkak dan bulat seperti bulan purnama. Lehernya seolah menghilang, menyatu langsung dengan bahunya. Jadi, coba perhatikan wajah anabul Anda. Apakah masih ada definisi dan kontur, atau sudah menyerupai bakpao yang empuk? Kehilangan struktur wajah ini adalah indikator visual yang kuat bahwa penumpukan lemak sudah terjadi di seluruh tubuh, bukan hanya di perut. Tanda ke-14, masalah kulit yang misterius. Tadi kita sudah bahas soal kesulitan grooming. Nah, dampaknya bukan cuma bulu yang kusam. Kulit di area yang tidak terjangkau itu bisa menjadi kering, bersisik, dan iritasi. Ketombe menjadi lebih umum. Lipatan-lipatan lemak, terutama di area perut atau leher, bisa menjadi tempat yang lembab dan hangat.
ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Ini bisa menyebabkan infeksi kulit yang gatal dan menyakitkan. Jadi, jika Anda menemukan kucing Anda lebih sering menggaruk atau ada area kemerahan dan botak di lipatan kulitnya, ini bisa jadi merupakan efek domino dari obesitas. Masalah kulit yang muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas seringkali merupakan gejala sekunder dari masalah yang lebih besar, yaitu ketidakmampuannya merawat dirinya sendiri dengan baik. Lanjut ke tanda ke-15, pahlawan kesiangan. Apakah jadwal tidur kucing Anda berubah drastis? Kucing memang makhluk krepuskular, aktif saat fajar dan senja. Tapi kucing yang obesitas cenderung tidur jauh lebih banyak dari biasanya, bahkan di waktu-waktu aktif mereka. Mereka jadi lebih sering ditemukan tertidur pulas di berbagai sudut rumah. Ini bukan karena mereka sedang menikmati hidup santai, tapi karena tubuh mereka lelah. Metabolisme melambat dan setiap gerakan kecil menghabiskan lebih banyak energi. Tidur menjadi pelarian dari rasa tidak nyaman dan kebosanan. Jadi, jika bos Anda sekarang menghabiskan 22 jam sehari untuk tidur, dan 2 jam sisanya hanya untuk pindah tempat tidur dan makan, ini adalah tanda bahwa tingkat energinya sudah berada di titik terendah, sebuah gejala klasik dari kelebihan berat badan yang signifikan. Tanda ke-16, tes kalung kucing. Ini adalah tes yang sangat praktis. Kalau kucing Anda memakai kalung, coba periksa kelonggarannya. Aturan umumnya adalah Anda harus bisa memasukkan 2 jari dengan nyaman di antara kalung dan leher kucing. Apakah kalungnya terasa semakin ketat dari waktu ke waktu, padahal Anda tidak mengubah pengaturannya? Apakah Anda harus melonggarkannya secara berkala? Atau, saat Anda melepas kalungnya, apakah ada bekas cekungan di lehernya? Ini adalah bukti nyata bahwa ada penumpukan lemak di area leher. Ini seperti celana jeans kita yang tiba-tiba terasa sempit setelah liburan. Kalung kucing bisa menjadi pengukur lingkar leher yang jujur dan tidak bisa berbohong. Perhatikan detail kecil ini, karena ini bisa menjadi indikator kenaikan berat badan yang tidak kita sadari. Tanda ke-17, perdebatan kantung primordial versus lemak. Banyak pemilik kucing yang membela perut buncit anabulnya dengan berkata, "Oh, ini bukan lemak, ini kantung primordialnya." Memang benar, hampir semua kucing punya kantung ini. Lapisan kulit dan lemak longgar di perut bagian bawah yang berfungsi melindungi organ dalam saat berkelahi dan memungkinkan mereka meregang saat berlari. Tapi, ada bedanya. Kantung primordial terasa seperti kain longgar yang bergoyang saat kucing berjalan. Sementara perut buncit karena lemak terasa padat, berisi, dan tidak hanya terbatas di bagian bawah, tapi meliputi seluruh area perut, membuatnya terlihat bulat seperti bola. Jadi, coba kubit dengan lembut. Kalau terasa seperti kulit kosong, itu kantung. Kalau terasa padat dan berisi seperti bantal, itu adalah lemak. Jangan biarkan alibi kantung primordial menipu kita lagi. Tanda ke-18, penolakan terhadap gendongan. Apakah kucing Anda yang tadinya suka digendong sekarang jadi sering menolak atau bahkan marah saat Anda mencoba mengangkatnya? Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dia jadi lebih berat dan mungkin Anda tanpa sadar mengangkatnya dengan cara yang membuat perutnya tertekan dan tidak nyaman. Kedua, berat badan berlebih bisa menyebabkan nyeri sendi atau punggung, sehingga diangkat atau digendong bisa terasa menyakitkan baginya. Dia mungkin mengasosiasikan gendongan dengan rasa sakit. Ketiga, dia mungkin merasa tidak aman karena ukurannya yang besar membuatnya lebih sulit bagi Anda untuk menopangnya dengan stabil. Jadi, jika interaksi fisik favorit Anda dan si anabul tiba-tiba berubah, coba pertimbangkan faktor berat badan sebagai salah satu kemungkinan penyebab utamanya. Tanda ke-19, konstipasi atau sembelit. Ini adalah topik yang kurang glamour tapi sangat penting. Kucing yang obesitas lebih rentan mengalami sembelit. Kenapa? Aktivitas fisik yang rendah membuat gerakan usus juga menjadi lambat. Selain itu, penumpukan lemak di sekitar panggul bisa menekan usus besar, membuat proses buang air besar menjadi lebih sulit. Jika Anda memperhatikan kucing Anda mengejan terlalu lama di litter box, atau frekuensi buang air besarnya berkurang drastis, ini bisa menjadi tanda adanya masalah pencernaan yang terkait dengan berat badannya. Kesehatan pencernaan adalah cerminan dari kesehatan secara keseluruhan. Masalah di pintu belakang seringkali merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistem tubuhnya. Dan tanda terakhir, nomor 20, yang paling serius, risiko penyakit mengintai. Ini bukan lagi soal penampilan atau perilaku, tapi soal hidup dan mati.
Kucing yang obesitas memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk terkena berbagai penyakit berbahaya. Diabetes mellitus, penyakit sendi seperti artritis, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, masalah pernapasan, penyakit saluran kemih, hingga beberapa jenis kanker. Lemak berlebih bukan hanya beban mati, tapi juga organ aktif yang melepaskan zat-zat pemicu peradangan ke seluruh tubuh. Menganggap obesitas sebagai hal yang lucu atau menggemaskan sama saja dengan mengabaikan bom waktu kesehatan yang sedang berdetak di dalam tubuh makhluk yang paling kita sayangi. Ini adalah alasan terpenting mengapa kita harus peka terhadap semua tanda-tanda yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu dia 20 tanda yang harus kita waspadai. Jadi sekarang Anda sudah tahu bedanya antara gembul menggemaskan dan gembul yang butuh perhatian. Ingat ya, tujuan kita bukan untuk membuat kucing kita jadi kurus kering seperti model, tapi untuk memastikan mereka punya berat badan yang sehat agar bisa hidup panjang, bahagia, dan bebas dari rasa sakit. Mencintai mereka berarti menjaga kesehatan mereka. Memberi makan memang bentuk cinta, tapi memberi makan dengan porsi yang tepat dan mengajak mereka bermain adalah bentuk cinta yang lebih bertanggung jawab. Kita adalah manajer kesehatan pribadi mereka. Dan tugas kita adalah memastikan bos kita ini tetap fit untuk memimpin kerajaan rumah kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman sesama babu kucing lainnya. Pertanyaan terakhir, tanda nomor berapa yang paling relate dengan Anabul di rumah? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.